Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @cerita_arwah. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Majikan Pemuja Iblis. Sebelum kita masuk ke kelanjutan ceritanya, silakan tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Belum selesai Pak Tanto bercerita, Purwati sudah terlebih dahulu menyelak pembicaraannya. "Tapi apa Pak? Tapi mau menumbalkan saya di rumah ini?" teriak Purwati yang sebenarnya merasa sudah tidak kuat dengan gangguan makhluk halus, walaupun baru 2 hari bekerja di rumah sang majikan. "Hst, jangan keras-keras Pur, nanti terdengar oleh Ibu Sulis. Baiklah, saya akan jujur sama kamu tentang rahasia besar di keluarga ini." Pak Tanto kemudian menjelaskan jika dahulu ia sudah bekerja lama di keluarga Ibu Sulis dan ternyata Pak Iskandar bukanlah anak kandung dari Ibu Sulis, melainkan anak adiknya yang bernama Pak Bisono. Ibu Sulis dan suaminya bisa dibilang sukses dalam usahanya, mempunyai banyak toko material di beberapa titik. Oleh karena kebaikan hati Ibu Sulis, ia tidak ingin mengecap kesuksesan itu sendirian. Ibu Sulis turut mengajak sang adik Bisono yang memang saat itu keadaan keuangannya jauh di bawah Ibu Sulis. Bertahun-tahun bekerja bersama sang kakak membuat Pak Bisono mantap ingin membuat usaha sendiri. Berbekal sejumlah modal yang digelontorkan oleh Ibu Sulis, Pak Bisono pun akhirnya berhasil membuat usaha toko material yang sama. Belum selesai sampai di situ saja kebaikan hati Ibu Sulis. Ia pun sukarela memerintahkan Pak Tanto, tangan kanannya atau asistennya, untuk berpindah majikan ke adiknya yaitu Pak Bisono, supaya membantu mengembangkan usaha yang baru dirintisnya. Awalnya Pak Tanto jelas menolak keinginan Ibu Sulis, namun Ibu Sulis selalu berucap, "Tolong saja adik saya dulu ya Tanto. Dia kan baru menggeluti dunia bisnis. Saya mau dia juga bisa sukses seperti saya." Mendengar hal tersebut, Pak Tanto pun menjadi luluh hatinya. Ia akhirnya bekerja dengan Pak Bisono untuk membantu usaha yang masih dirintisnya. Setelah beberapa waktu bekerja dengan Pak Bisono, sifat-sifat aslinya mulai terlihat. Pak Bisono rupanya bukan orang yang bijak seperti Ibu Sulis dalam mengelola uang. Uang keuntungan hasil usahanya dipakai untuk berfoya-foya, berjudi, dan bermabuk-mabukan. Beberapa kali Pak Tanto menasihati Pak Bisono untuk bersikap lebih bijak dalam mengatur keuangan serta usahanya. Namun nasihat itu hanya sia-sia belaka. Seringkali pun Pak Tanto mendapatkan omelan dan makian yang terkadang membuat Pak Tanto sendiri geram oleh Pak Bisono. Singkat cerita, alih-alih Pak Bisono ini seperti tidak suka dengan kehadiran Pak Tanto dalam usahanya, ia malah menjadikan Pak Tanto seorang sopir pribadi. Pak Tanto sempat berkeluh kesah kepada sang majikan lamanya, yaitu Ibu Sulis, perkara dirinya yang dijadikan sopir pribadi. "Sudah, kalau semisalnya gajimu kurang, kamu datang ke saya akan kasih kamu uang tambahan Tanto. Yang penting, kamu bisa terus memantau adik saya Bisono. Saya khawatir dengan adik saya itu. Sebelum almarhum bapak dan ibu meninggal, ia berulang kali menitipkan Bisono kepada saya. Karena sedari kecil, sifat Bisono ini agak sedikit lain dari anak-anak sebayanya," ucap Ibu Sulis. Pak Tanto pun menuruti saja kemauan Ibu Sulis. Setelah ia pikir-pikir, alangkah baiknya memang ia cukup menjadi sopir pribadi tanpa harus pusing memikirkan bisnis yang dikelola oleh Pak Bisono.
Suatu waktu ia diminta untuk mengantar Pak Bisono ke rumah Ibu Sulis. Saat berada di rumah Ibu Sulis, muncul percekcokan besar antara Pak Bisono serta Ibu Sulis dan suaminya. Sampai percekcokan tersebut terdengar oleh Pak Tanto. Inti dari percekcokan itu sebenarnya Pak Bisono meminta modal tambahan untuk usahanya yang hampir pailit. Tapi justru permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Pak Bahri, suami dari Ibu Sulis, dan juga Ibu Sulis sendiri tidak menyetujuinya. Dari mulai waktu itu Pak Bisono menjadi sering uring-uringan karena tidak mendapat modal dan meminta diantar Pak Tanto ke tempat-tempat aneh di pelosok-pelosok. Pak Tanto sempat bertanya mau kemana dan untuk apa. Namun jawabannya selalu sama. Saya mau ke dukun, mau cari uang. Kala itu Pak Tanto hanya mengikuti saja suruhan Pak Bisono untuk mengantarnya berkeliling mencari dukun ampuh. Tanpa ia sadari, ternyata itu adalah awal mula petaka yang harus dihadapi oleh Ibu Sulis dan keluarganya. Di sisi lain, anak sulung Ibu Sulis secara tiba-tiba sakit kejang-kejang saat ia di kampus. Namun naas, nyawanya sudah tidak tertolong dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Berselang 2 tahun kemudian menyusul anak bungsu Ibu Sulis yang juga meninggal akibat kejang-kejang. Bak tidak ada habisnya percobaan Ibu Sulis. Tidak memakan waktu lama dari kematian anak keduanya, sang suami pun harus menghadap sang pencipta karena sakit misterius. Mencium ada sesuatu gelagat aneh, beruntunglah dengan cepat Pak Tanto menyadari jika ini ada kaitannya dengan Pak Bisono yang mencari-cari dukun untuk kekayaan. Pak Tanto segera memberitahukan kepada Ibu Sulis jika kematian-kematian anak serta suaminya ada guna-guna ilmu hitam di belakangnya. Saat Ibu Sulis masih tidak percaya. Namun karena akibat teror ilmu hitam yang perlahan Ibu Sulis sendiri rasakan, ia pun meminta untuk segera dipanggilkan semacam kiai ataupun yang mengerti akan ilmu kebatinan untuk mendoakan serta membentengi pagar rumahnya. Hal tersebut rupanya tidak membuat perubahan di dalam kehidupan Ibu Sulis. Ia malah menjadi semakin sering didatangi sosok orang besar hitam tinggi berbulu dan bertaring yang selalu menghantui Ibu Sulis. Diam-diam Pak Tanto yang merasa bersalah pun kembali menemui satu persatu dukun yang pernah didatangi Pak Bisono bersama dirinya. Dan salah satunya ditemukanlah fakta baru. Pesugihan tukar guling. Ini adalah pesugihan yang banyak berhasil dilakoni. Majikanmu itu telah berhasil melakukan pesugihan tukar guling dengan cara menumbalkan sosok orang yang dibenci. Pak Tanto tersentak. Ia seakan tidak percaya jika Pak Bisono tega melakukan hal tersebut. Andaikan saja jika Pak Tanto ikut menguping pembicaraan Pak Bisono dengan si dukun, mungkin lebih cepat Pak Tanto bisa melindungi keluarga Ibu Sulis. Sebab setiap kali Pak Tanto mengantarkan Pak Bisono ini ke rumah-rumah dukun, pastilah Pak Tanto tidak diperbolehkan ikut masuk dan mendengar percakapan mereka. Kini semua sudah hampir terlambat dan Pak Tanto pun hanya bisa mencari penangkalnya. Bisa saja, tapi saya sendiri tidak bisa memastikan jika korban pesugihan tetap akan selamat. Dia pasti akan mati oleh si iblis. Namun dengan adanya penangkal itu, hidupnya bisa lebih lama. Dan lagi, jika perjanjian tukar guling itu melebihi waktu yang ditentukan karena korbannya belum juga meninggal, bisa jadi bosmu sendiri yang akan menjadi tumbalnya, ucap si dukun. Dukun tersebut lalu memberikan sehelai daun kelor. Ia pun berpesan jika sebaiknya daun kelor tersebut disimpan di dalam rumah korban di setiap sudut rumah untuk menjaga iblis itu datang menjemput Ibu Sulis. Dan itulah cikal bakal mengapa banyak daun kelor yang ditempel-tempelkan di rumah Ibu Sulis. Setelah menyulut sebatang rokok, Pak Tanto kembali menambahkan ceritanya jika Pak Bisono sudah meninggal akibat ulahnya sendiri. Dan anaknya yang bernama Pak Iskandar sempat diurus oleh Ibu Sulis walaupun ia tahu yang membuat perlakuan keji itu adalah Pak Bisono. Lama-kelamaan kondisi Ibu Sulis semakin memprihatinkan. Walaupun rumahnya sudah banyak ditempelkan daun kelor, rupanya si iblis masih saja mengincar jiwa Ibu Sulis. Sebelum Ibu Sulis jatuh lumpuh seperti saat ini,
Ia sempat memanggil Pak Iskandar yang sudah beranjak dewasa dan menceritakan semua kebenaran yang dialami oleh Ibu Sulis. Oleh karena rasa penyesalan yang dalam tersebut, sampai detik ini Pak Iskandar tidak kuasa bertemu dengan Ibu Sulis. Ia hanya menitipkan Ibu Sulis kepada ART di rumah beliau serta Pak Tanto yang juga bertugas untuk menjaga Ibu Sulis. Mendengar semua cerita pahit tersebut, Purwati pun ikut menangis haru. Ia tidak menyangka ternyata sang majikan jomponya itu sebenarnya memiliki hati bak malaikat. Namun sayang, orang terdekatnya sendiri yang dengan tega menghancurkan kebahagiaan Ibu Sulis. Bukannya Purwati takut, ia malah semakin berani untuk menjaga Ibu Sulis dari segala macam gangguan yang ada di rumah. Lalu apa benar Pak Tanto mengenai ART yang meninggal jika kabur itu? Tanya polos Purwati sambil sesegukan. Oh, itu ya. Itu nggak benar sih. Cuma sejujurnya, sudah seringkali ART di rumah Ibu Sulis banyak yang kabur karena ketakutan. Mereka pasti takut dengan banyaknya kejadian mistis di seputar rumah ini, pungkasnya. Setelah menghabiskan sebatang rokoknya dan berbicara panjang kali lebar mengenai rahasia keluarga Ibu Sulis, Pak Tanto lalu pamit pulang. Purwati pun kembali menjalani aktivitasnya merawat dan menemani Ibu Sulis seperti biasa. Menjelang malam hari, saat Purwati lapar ingin memasak mie instan di dapur, Purwati dikagetkan dengan pantulan bayangan Ibu Sulis di kaca dapur sedang berdiri dan menatap tajam dirinya dari belakang. Astagfirullahaladzim, ucap Purwati sambil refleks menengok ke arah belakang. Bulu kuduk Purwati seketika berdiri karena ia ingat sang majikannya itu lumpuh dan tidak bisa berdiri. Walaupun agak sedikit membuat takut dan terkejut, namun Purwati kini tidak gentar. Muncul keberanian yang entah dari mana datangnya untuk tidak takut menghadapi gangguan teror yang ada di rumah Ibu Sulis. Ia segera melantunkan ayat kursi yang sudah di luar kepala, serta bibirnya terus-menerus menguntai zikir kepada Yang Maha Kuasa. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja gangguan yang dialami oleh Purwati. Saat malam hari Purwati tertidur, ia terbangun karena mendengar dengkuran Ibu Sulis yang seperti ada di dekatnya. Sontak Purwati langsung melihat ke arah sisi tempat tidur, tapi memang tidak ada orang selain dirinya di kamar. Tidak mau ambil pusing, Purwati kembali melanjutkan tidurnya lagi. Namun suara dengkuran itu semakin keras terdengar sehingga membuat Purwati penasaran melihat ke arah sumber suara yang rupanya suara itu berasal dari bawah tempat tidurnya. Mata Purwati seketika terbelalak saat melihat ternyata di bawah tempat tidur ada Ibu Sulis yang sedang berbaring dengan mulut menyeringai serta tatapan mata yang kosong dan rambut putih panjangnya yang terurai menoleh ke Purwati. Purwati menjerit histeris dan berlari ke kamar Ibu Sulis. Purwati tidak peduli dirinya dianggap lancang karena memilih untuk tidur satu ranjang dengan sang majikan saat malam itu, sebab Purwati benar-benar dibuat kalang kabut ketakutan. Di keesokan harinya, Purwati memberanikan diri untuk meminta teman seorang ART lain yang mungkin bisa menemani Purwati di rumah Ibu Sulis. Purwati beranggapan jika ia ada teman lagi, mungkin Purwati tidak begitu ketakutan. Hal tersebut diutarakan kepada Pak Tanto. Oh, begitu permintaanmu Topur. Tapi sepertinya Pak Iskandar tidak akan setuju. Soalnya pernah ada 2 bahkan 3 ART sekaligus di rumah Ibu Sulis, tapi tetap saja mereka kabur. Selain itu, menurut Pak Iskandar, jika ada 2 ART di rumah Ibu Sulis, mereka jadi tidak fokus merawat Ibu Sulis dan malah asik menggosip dan sibuk menonton TV saja kerjanya. Mendengar jawaban Pak Tanto, Purwati hanya bisa menelan ludah. Ia mengerti jika kemauannya itu hanya akan sia-sia saja. Tidak ada pilihan lain bagi Purwati. Ia mau tidak mau harus berjuang sendiri di rumah sang majikan itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Hari ke hari tidak pernah terlewatkan satupun kejadian mistis yang dialami oleh Purwati, dari mulai skala yang kecil seperti melihat sekelebat bayangan hitam, suara deru nafas di telinga Purwati, suara derap langkah yang berjalan menuju ke lantai 2, kemudian berlanjut ke teror dengan skala mulai mengganggu,
seperti rep-repan oleh berbagai macam bentuk dedemit, dari mulai kuntilanak, pocong, sampai dengan sosok genderuwo. Lalu terdengar suara orang yang memanggil nama Purwati dengan nada seperti berbisik-bisik. Suara pintu yang dibanting keras, benda yang bergeser dengan sendirinya, dan yang paling akhir adalah kategori skala teror yang sangat mengganggu, yaitu sosok yang menyerupai Ibu Sulis namun dengan wajah yang mengerikan. Serta seringkali kedua pergelangan kaki Purwati seperti terasa ada tangan dingin yang mencengkram kuat, sehingga membuat Purwati sulit untuk bergerak. Entah karena Purwati memiliki tekad sebesar gunung untuk mencari nafkah, semua ketakutan itu perlahan sirna dan bahkan Purwati bisa berdamai dengan lingkungan sekitarnya itu. Kabar baiknya, Purwati sendiri bisa memecahkan rekor ART atau pengasuh Ibu Sulis yang bekerja terlama selama 2,5 bulan. Akhir dari kisah horor Purwati adalah berhenti bekerja di rumah Ibu Sulis karena memang Ibu Sulis telah meninggal dunia di tahun 2002 di bulan September tanggal 11. Seminggu sebelum Ibu Sulis meninggal, Purwati sempat dimimpikan didatangi oleh 2 orang anak remaja serta seorang pria yang mungkin berusia 40 tahunan. Mereka tidak berbicara apa-apa kepada Purwati, namun hanya menyunggingkan senyum yang hangat. Mimpi itu sangat jelas dan seperti nyata di ingatan Purwati. Saat Purwati membersihkan meja-meja yang berdebu di kamar Ibu Sulis, ia tidak sengaja melihat foto usang keluarga Ibu Sulis yang masih utuh. Purwati seketika tersadar jika 2 remaja tersebut dan seorang lelaki yang berumur lebih dari 40 tahun itu rupanya adalah kedua anak dan suami Ibu Sulis yang sudah meninggal. "Ibu Sulis, sudah ada saya yang menjaga, kalian tidak perlu khawatir," batin Purwati sambil menatap foto usang itu lekat-lekat. Menjelang 2 hari sebelum kematian sang majikan, Purwati kembali dimimpikan hal yang agak sedikit aneh lagi. Dalam mimpinya itu, Purwati melihat Ibu Sulis, namun dengan keadaan yang sehat dan bugar. "Dok, terima kasih ya, kamu sudah merawat ibu dengan penuh cinta. Di akhir hayat ibu bahagia sudah menemukan orang yang tulus hatinya merawat ibu. Walaupun dalam keadaan lumpuh, ibu bisa mendengar semua keluh kesahmu, nak. Dan dalam relung hati ibu, terus ikut mendoakanmu agar kamu bisa meraih apa yang kamu cita-citakan." Setelah mendengar ucapan tersebut, kemudian Purwati terbangun seketika dari mimpinya di pagi hari. Ketika ia menyapa dan mengusap lengan sang majikan, barulah Purwati menyadari jika suhu tubuh Ibu Sulis panas sekali. Purwati segera mencoba mengompres dengan air dingin sang majikannya itu, namun suhu tubuhnya masih saja panas. Purwati pun meminta Pak Tanto memberikan obat penurun panas untuk Ibu Sulis. Tapi setelah ditunggu sampai larut malam, suhu tubuhnya yang ada malah semakin tinggi. Terakhir kali Ibu Sulis mengalami kejang-kejang, mungkin karena suhu tubuhnya yang sudah terlalu panas, dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun dirinya dinyatakan telah meninggal setelah mendapat penanganan selama 30 menit di ruang UGD. Sepeninggal Ibu Sulis, nampak sepertinya Purwati agak terpukul karena ikatan batin yang dirasakan oleh Purwati. Ia benar-benar merasakan kehilangan sosok sang majikannya itu. "Pur, bisa kamu ikut sama kami?" ucap Pak Iskandar dan istrinya saat di rumah sakit. Dengan mata yang masih sembab, kemudian Purwati mengikuti Pak Iskandar serta Ibu Maljinah ke dalam mobil mewahnya. Purwati bertanya-tanya apa yang akan mereka bicarakan, dan pikirannya pun melayang kemana-mana jika Purwati akan disalahkan atas kematian Ibu Sulis. "Pur, kami memanggil kamu ke sini karena kami ingin memberikan kamu sedikit dari rezeki kami sebagai bentuk dedikasi kamu telah mengurus Ibu Sulis. Kami pun mendengar dari Pak Tanto pekerjaan kamu selama 2,5 bulan merawat Ibu Sulis dengan penuh perhatian. Kamu tidak hanya mengurusi beliau dengan sepenuh hati, tapi juga bisa merawat rumah yang sebelumnya kotor dan tidak terurus, kini layak dihuni sepeninggal Ibu Sulis. Sekarang terimalah ini sedikit dari apa yang kami bisa berikan untuk kamu."
ucap Pak Iskandar sambil memberikan satu amplop coklat besar. Untuk selanjutnya, apa kamu masih mau bekerja menunggu dan merawat rumah bekas Ibu Sulis saja, Pur? Atau kamu mau pulang kampung saja? Tanya Ibu Marjina melanjutkan percakapan suaminya. Sepertinya Purwati akan pulang saja, Bu, ke kampung halaman. Terima kasih atas kebaikan Ibu dan Bapak sudah mau menjadikan Purwati ART di rumah kalian. Dan Purwati pun diberi kesempatan mengurusi mendiang Ibu Sulis. Jawaban Purwati lugas untuk menolak tawaran bekerja di rumah tersebut karena ia merasa jika tugas utamanya sudah diselesaikan. Ya sudah, baiklah kalau begitu. Biar besok Pak Tanto yang akan mengantar kamu ke stasiun untuk kamu bisa pulang ke kampungmu, jawab Pak Iskandar. Dalam perjalanan pulang menuju kampung halaman, Purwati melihat amplop coklat yang diberikan oleh Pak Iskandar, dan setelah ia membuka amplop tersebut, Purwati terkejut dengan nominal uang sebesar 15 juta rupiah. Purwati pun menggunakan uang tersebut untuk membeli ternak dan sawah yang pada akhirnya modal tersebut bisa digunakan sampai dengan hari ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.